Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah itu janjinya 10 menit ya, tapi ternyata rekamannya hampir 1 jam Pak. Saya itu takutnya memori HP saya penuh Pak, jadi rekamannya tidak terekam gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa tadi agak bolak-balik ke belakang, matiin dulu videonya Abah gitu, karena udah terekam, khawatir tidak terekam semua gitu. Terus khawatirnya juga yang kedua, kemarin saya menghubungin Abah, Bapak Ibunya sudah mulai bosan gitu ya untuk menyimak materi dari Abi dan Abah gitu. Tapi mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Tidak ya Bapak Ibu ya. Insya Allah karena ini demi kemajuan sekolah kita ya, yang sudah diamanahi hari ini sangat banyak siswanya gitu ya. Kelas 10-nya ada 9 kelas. Materinya juga tentang budaya positif ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Ibu Kepala tadi sudah memfasilitasi, ke Bapak Ibu Guru ya, yang sudah sempat hadir sana ya, pada Abah Edi juga selaku pengajar praktek sekolah kita yang sudah memfasilitasi saya, mensupport saya, dan ampun paralel saya di sini tidak ingin menggurui gitu ya sajunya, tidak ingin sok-sokan gitu Pak ya. Tapi di sini judulnya juga diseminasi. Jadi saya hanya menyampaikan ulang apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, dan itu amanah. Amanah karena kebetulan saya difasilitasi dengan begitu luas oleh BPJP, Balai Besar Guru Penggerak dari Provinsi Jawa Barat. Ayo Bapak Ibu, hari ini kebetulan dibuka CGP. Hari ini sampai tanggal 4 Agustus, nggak usah takut, nggak usah ragu, nanti saya bantu kalau sebisa mungkin. Apalagi yang muda-muda, ya, Pak Jun juga, PP bisa ya, Bang? Iya, pokoknya intinya saya di sini judulnya diseminasi ya Pak ya. Jadi menyampaikan materi apa yang sudah saya dapatkan di Guru Penggerak. Materinya tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Tadi seperti yang tadi disampaikan atau ditanyakan ke Abah Edi, ini insya Allah di cover di sini semua. Pertanyaan tadi dari Ibu Snopi, dari Ibu Rita, diperkuat sama Pak Encu, itu insya Allah ada di sini. Oke, langsung saja mungkin ya. Ini hal-hal yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Ini materinya sangat banyak ya. Jadi Bapak Ibu minimalnya memahami perubahan paradigma belajar saat ini. Jadi adanya perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka atau di kurikulum yang baru. Yang kedua, mampu memahami tentang apa itu disiplin positif. Ada disiplin positif. Ini sebenarnya masuk banget ke Wakasek kesiswaan. Gitu. Sayang sekali Wakasek kesiswaan kebetulan hari ini kan sedang sibuk di MPLS. Terus mampu memahami motivasi perilaku manusia. Ini masuk juga ke guru BK. Atau mungkin ke Bapak Ibu semuanya dari sini. Tadi bagaimana memunculkan anak supaya semangat gitu ya. Anak itu supaya saat kalau kata fasilitator itu sekolah itu sangat dirindukan bagi mereka. Jadi mereka pulang ke rumah itu yang diingatnya itu bukan kamu di sekolah itu. Kemarin saya sampaikan ke Pak Encu, ke Bu Ema ya, ke Pak Johari. Tapi anak itu ketika pulang ke rumah yang dipikirkannya itu sekolah lagi. Tapi bukan sekolah, bukan karena di sekolahnya ada kabogohnya, ada teman-temannya, tapi rindu dengan proses pembelajaran di sekolah. Maka caranya bagaimana? Ada di teori motivasi ini mungkin beka banget nih. Nanti tokoh-tokohnya kayaknya Bu Puji juga kenal bisa. Terus yang keempat, mampu memahami kebutuhan dasar manusianya. Untuk memunculkan motivasi kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusianya dulu, individunya dulu. Terus tadi disampaikan ke Abah itu tentang posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kita nih sebagai guru nanti ada di posisi apa? Ada 5 nanti posisi kita untuk mengontrol kedisiplinan siswa. Terus yang selanjutnya membuat keyakinan kelas. Nah ini di kurikulum Merdeka itu ditekankan harus ada keyakinan kelas. Peraturan tetap ada, tapi utamakan keyakinan kelas. Terus yang terakhir ini untuk mengatasi kenakalan atau masalah-masalah yang ada di anak ini dengan melakukan segitiga restitusi. Nanti saya sudah melakukannya dengan anak-anak kemarin sudah rekaman. Oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Ini peta konsepnya Bapak Ibu. Ini banyak sekali ya.
Tapi intinya tentang ini yang akan saya sampaikan, tentang utamanya tentang disiplin positif. Nah kemarin Pak Ju di sela-sela kita lagi rehat, Pak Ju nanya tokohnya siapa sih untuk kurikulum Merdeka sekarang gitu ya. Nah kalau biasanya Piasu gitu ya, Blue gitu ya, dan sebagainya gitu ya, tokoh-tokoh sebelumnya. Nah kalau di sini teorinya itu dari William Glasser dan Diana Gosen untuk kurikulum Merdeka itu. Jadi ada dua tokoh yang disebut-sebut berulang-ulang. Yang pertama William Glasser dan Diana Gosen. Ya Bu Puji dipelajari ini di BK ada ya. Nah, jadi di sini hanya menyampaikan saja. Insya Allah Bapak Ibu sudah melakukannya secara praktek langsung, gitu. Apalagi guru-guru yang sudah pengalamannya sudah luas. Kalau saya mah mungkin hanya teorinya saja begitu ya. Karena jadi gurunya juga baru-baru ini. Tapi insya Allah guru-guru yang muda ini siap juga untuk melakukan prakteknya dengan bimbingan dari Bapak Ibu yang sudah lama dan syarat dengan pengalaman. Nah ini ada yang pertama makna disiplin, nanti terus yang semuanya teori motivasi ya. Teori motivasinya nah utamakan anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasi ya dari dalam dirinya ya, jadi bukan dari luar gitu. Saya tadi pagi berangkat ke sini sama Bu Rika gitu, dari Sunalari, itu melihat anak-anak SD jam 6.15 sudah semangat, yang kelas 1-nya gitu ya, sudah semangat di depan kelas tuh itu. Iya, pokoknya mah kamu kelihatan seragamnya masih baru banget gitu ya. Mereka gurunya belum datang gitu ya, mungkin itu kelasnya juga belum dibuka gitu, tapi mereka sudah banyak di kelas gitu. Mungkin di sini juga ada yang punya anak yang baru mau masuk sekolah, ada? Pak Jun, gimana Pak Jun? Reaksi teman anaknya Pak Jun? Ini ada nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini anak saya waktu sebelum tidur saja sudah amanah wanti-wanti ke orang tuanya. Pak, Dede bangunkan jam 5 kira-kira seperti gitu ya. Itu pengalaman biasa awal tahun itu suka berbut bangun. Akhirnya bangun dia jam 5 langsung mandi, sholat subuh. Tapi pas siap di pikiran sholat subuh kewan. Kemudian akhirnya apa, dia mandi langsung berseragam, setengah 6 udah siap. Setengah 6 udah siap. Alhamdulillah ditakdirkan anak saya itu sekarang kelas 2 SD dan ranking 1 begitu. Malah kata tangganya meningkat. Kayak Bu Rita maksudnya. Selanjutnya apa? Saya kan saya pulang dari masjid paling cepat setengah 6 baru ke rumah. Pulang dari masjid setengah 6 biasa berseragam, sudah berkurung segala macam. Saya udah mandi udah dari jam 5. Saya ada perlu keluar sebab persiapan untuk yang bekerja. Ternyata jam 6 sudah tidak ada di rumah. Sudah tidak ada di rumah. Saya perlu ke ATM sebab ada yang perlu dibayar ke Ibu Yeni. Jam 6 saya nyampe di rumah, anak udah nggak ada. Ternyata saya sekilas lihat ke SD 3, Sri 3, anak sekolah sudah berdiri betul. Sudah banyak ditakdirkan di terminal ketemu dengan guru yang bawa kunci. Pak enggal buka pantoknya. Margi itu siswa terus bergelombol di depan kelas. Berarti betapa semangatnya mereka. Betul dari kata Anda, kata Bayogi yang kalau bisa tuh mereka tuh rindu sekolah. Tidak lagi rindu pacar, tidak lagi rindu yang lain, tapi rindu sekolah dan belajar. Itu adalah hal yang luar biasa perlu kita pupuk barangkali di SMA pun. Jangan sampai dia malah malas pergi ke sekolah. Maka saya titipkan ilmunya bagaimana teknik dan metodenya supaya memelihara motivasi belajar siswa kita, jangan hanya tingkat SD tapi di tingkat SLTA pun. Berarti figur kita, kata Abah itu ya, figur kita seperti apa nih harus kita buat ya. Barangkali itu aja, berarti itu hanya ulasan bukan pertanyaan dan harapan juga.
Terima kasih. Mudah-mudahan masukan yang luar biasa. Terima kasih Pak Jun atas masukannya mengenai testimoni bahwa anak-anak itu di tingkat awal gitu ya ternyata sangat semangat, motivasinya dari dalam. Tapi kenapa seiring dengan berjalannya waktu kelas 2 mungkin kalau di SD kelas 3 dan seterusnya, SMA mungkin untuk kelas 11, kelas 12 nya ternyata anak-anak mengalami disorientasi gitu. Justru malah susah untuk sekolah, banyak yang terlambat gitu, banyak yang di kelasnya nggak semangat belajarnya, ke kantin ketika belajar. Nah berarti kan ada yang salah di budaya sekolah, berarti ada yang salah dari kitanya gitu ya, sehingga mengakibatkan anak itu tidak nyaman belajar di sini, ada disorientasi di sana. Nah, di sini materinya tentang itu gitu loh. Intinya tentang itu, bagaimana hal-hal itu dan bagaimana posisi kita, menempatkan posisi kita supaya tadi kita itu di apa ya, di mata anak itu adalah guru yang memiliki wibawa, guru yang sangat disukai pelajarannya dan lain sebagainya. Nah ada 5 posisi kontrolnya ya, ada 5, ada penghukum, teman, dan manajer. Nah itu udah jelas nih. Yang penghukum masuknya ke motivasi yang mana, teman sebagai teman juga maksudnya ke posisi mana, dan yang manajer yang masuk seperti apa. Ketika ada anak yang bermasalah pasti kan ada saja ya yang namanya manusia itu tempat salah gitu ya. Cara penanganannya seperti apa? Nah ini lewat segitiga restitusi. Pokoknya ini gambarannya Bapak Ibu ya. Next, kita bahas satu-satu. Nah ini peran saya Bapak Ibu di grup penggerak itu, jadi banyak sekali. Tadi disampaikan sama Abah, motonya itu tergerak. Jadi karena minat sendiri itu ikut daftar grup penggerak, walaupun dengan ragam motivasi. Kalau saya motivasinya ingin PPG gitu ya, karena nggak dipanggil-panggil. Nah kata teman saya yang sudah lebih dulu CGP, ternyata lewat CGP itu tidak ikut lagi pendidikan seperti Pak Yudi, tapi langsung ujian negaranya saja. Dan itu sudah berjalan untuk tahun ini, dari mulai angkatan 1 sampai angkatan 6. Ya untuk yang PPG lewat jalur CGP. Awalnya motivasi saya seperti itu, tapi setelah masuk ternyata banyak ilmu dan hal yang lainnya yang saya dapatkan. Ya, itu saya nggak ke sana Pak, serius Pak, nggak ke sana. Jadi tugasnya pemimpin pembelajaran, ya, makanya ada aksi nyata seperti ini, ya. Pemerakarsa perubahan kemarin saya Bu Kepala ya dan 6 orang guru sudah memprakarsa perubahan tentang visi sekolah. Bagaimana kita merancang visi sekolah supaya sesuai dengan hal-hal yang kita harapkan terhadap anak. Begitu pun yang diharapkan anak terhadap kita. Jadi harus dua belah pihak gitu ya, tidak hanya kita saja ke anak, tapi anak juga kepada kita. Jadi kemarin sudah merumuskan prakarsa perubahan lewat visi gitu ya, pendorong kolaborasi, makanya nanti harus ada tim apa Pak namanya itu, ada komunitas gitu ya, didorong untuk membuat komunitas praktisi gitu ya. Nah terus nanti yang terakhir itu mendorong kepemimpinan murid. Ini tugas-tugas CGP. Pancu ya, ayo daftar. Oke, nah ini materi yang pertama, pendidikan paradigma baru. Jadi enggak, Kenapa dari siswa menjadi murid. Iya. Ya kalimatnya kayak seperti ini aja Pak. Saya baru tahu bahwa untuk menyapa dalam seminar itu katanya harus ibu bapak, bukan bapak ibu. Katanya nggak tahu di dalam psikologi atau enggak, katanya lebih enak didengar dan lebih banyak diterima ketika ibu bapak dibandingkan bapak ibu. Sedangkan kita kan biasanya bapak ibu gitu ya bapak. Tapi ternyata dalam guru penggerak saya dapat ilmu, jadi yang lebih bagus, yang lebih banyak diterima di mindset audiens gitu ya dalam seminar itu ibu dan bapak. Jadi termasuk mungkin murid tadi, antara murid dan siswa, hal yang lebih
mampu diterima dan direspon oleh siswa oleh hal layak umum gitu, itu murid dibandingkan siswa. Kalau bahasa Sunda mah ada tingkatan bahasa kasar, ada bahasa loma gitu ya. Nah murid itu lebih diterima. Nah termasuk ini paradigma baru Pak. Nah, kemarin saya dengar podcastnya Guru Gembul dengan Kemendikbud, temennya UNEMA ya, Guru Gembul. Jadi ternyata ada 3 hal perbedaan katanya antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama itu kalau di kurikulum 13 itu menekankan banget kepada aspek kognitif, materinya luar biasa padat, luar biasa banyak gitu. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka itu dirubah. Makanya ada fase-fase kan, fase A, sampai kalau kita SMA fase E dan F gitu kan. Nah, fase itu tujuannya kalau anak itu belum naik fase, maka boleh terus-terusan menerapkan di fase tersebut. Contoh kalau di SD mungkin gampang, tapi kalau di SMA kayaknya susah. Di SD misalkan ada anak kelas 6 yang belum bisa baca, misalkan katanya. Sedangkan baca itu kan dasar untuk melanjutkan ke SLTP gitu. Maka 1 semester itu kurikulumnya boleh hanya materi baca saja bahasa Indonesia. Jadi nggak apa-apa nggak dicampur dengan olahraga, dengan agama, dengan matematika, tapi khusus dalam 1 semester itu untuk mengejar ketertinggalan anak itu 1 semester baca saja. 1 semester. Jadi artinya kan kognitifnya dikesampingkan ya Pak, materi-materi yang ingin disampaikannya dikesampingkan. Nah itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, kalau sangat dikhususkan keberpihakan kepada anak tekanan. Makanya konsepnya juga berdiferensiasi gitu ya. Ketika saya mau tes CGP apa mewanti-wanti di KT, ketika diwawancara ungkapkan pembelajaran berdiferensial. Tadi yang disampaikan sama Abang, melihat aspek kognitif anak dari mulai apakah gaya belajarnya visual, audio, atau kinestetik. Nah, bagaimana tadi yang muncul cara mengetahui gitu ya gaya belajar anaknya? Nah, yang pertama mungkin kita berhubungnya bisa lewat BK. Jika BK sudah melakukan psikotes. Jika tidak, kita pun sebagai guru bisa melakukannya lewat yang namanya asesmen diagnostik. Aspek asesmen diagnostik itu dalam kurikulum Merdeka ada 2. Ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Kalau yang kognitif itu tadi pretest yang dibahas sama Abah dan kawan-kawan. Karena dikasih soal, nggak usah banyak-banyak, Bapak 5 aja, ya, 2 aja cukup. Tapi materi itu yang esensial, yang akan banyak dipelajari, yang akan banyak dibahas kalau di sosiologi tentang interaksi sosial, gitu kan. Itu kan materi dasar banget yang ditanyakan ke anak. Atau materi-materi yang sudah anak-anak terima di tingkat SMP atau MTS-nya, gitu. Apakah anak sudah siap belajarnya? Berarti itu kan kognitif. Nah, yang non kognitifnya kita nanya-nanya tentang kepribadian mereka. Misalkan contoh pertanyaannya, apakah di rumah kalian belajar atau didukung oleh orang tua untuk belajar? Gitu. Pertanyaannya cukup iya atau tidak. Kalau yang iya berarti di lingkungan keluarganya sudah bagus nih support orang tuanya. Nah, yang tidak berarti ini anak ini berarti di rumahnya tidak pernah belajar nih, orang tuanya mengabaikan untuk belajar. Nah, jadi asesmen non kognitif juga penting, tidak hanya kognitif. Kita bisa bikin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kan bisa lewat Google Form, ya, bisa lewat Google Form, kita share. Hanya 1 kelas aja, mungkin kelas yang wali kelasnya lah gitu ya, wali kelasnya. Atau kalau kita ngajar sebagai guru mapel ya nggak apa-apa, kalau kitanya siap untuk menganalisisnya nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Gitu Pak, jadi bisa lewat namanya dalam kurikulum Merdeka itu asesmen diagnosis. Itu yang kedua, keberpihakan terhadap anaknya itu sangat luar biasa di kurikulum Merdeka, ya kan? Nah, yang ketiga perbedaannya dengan Kurtilas. Walaupun di Kurtilas sudah ada katanya namanya pembelajaran budi pekerti gitu ya, atau penanaman karakter gitu ya, tapi di kurikulum Merdeka itu diperkuat lagi karakternya. Makanya menyisihkan lewat project, karena karakter itu tidak bisa lewat ceramah Bapak Ibu ya, tidak bisa misalkan ingin menerapkan tentang poin kreatif gitu ya, kan nggak bisa kita ngajar kreatif hanya lewat
ngomong seperti ini saja, tapi harus anak beraksi langsung gitu ya. Kayak kemarin kan kita lihat kreasi anak-anak dalam memasak dari tanaman ganyong gitu ya, kan sangat salut gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin makanannya bagus, yang menarik, sampai berbentuk kemasan. Nah makanya kan ada project sekarang untuk SMA itu, jenjang SMA selama anak lulus di SMA itu harus menuntaskan 7 project. Nah sekolah kita semester ini kan mengambil 3 dulu gitu ya. Mungkin nanti dilanjutkan di kelas 4. Yang pertama kewirausahaan, diampunya sama Bu Novi, demokrasi sama Pak Ade, saya sebagai kearifan lokal. Nanti sisanya di kelas 11 dan kelas 12. Nah itu jadi penanaman karakternya itu sangat kuat ternyata Pak Ju, sangat kental gitu. Nah ini jadi paradigma pembelajarannya itu sangat-sangat berdiferensiasi. Ada yang ditanyakan mungkin ini pada ngantuk Bapak Ibu nih. Ibu Bapak ice breaking. Ya. Tadi saya kata Abah gimana? Tergerak, bergerak, menggerakkan kan? Berdiri Bapak Ibu. Ya, kita ini dulu Bang. Kalau nanti tergerak, Bapak Ibu tangan ke sini, bergerak, ini menggerakkan lebih kecil. Siap? Bapak Ibu guru hebat. Siap. CGP ya. Kalau saya bilang CGP, CGP umpamanya. CGP Menggerakkan. masih semangat? Siap, semangat. Bapak Ibu guru hebat. CGP Tergerak, bergerak, menggerakkan. CGP Bergerak, bergerak, menggerakkan. CGP Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau di angkatan saya beda Pak, jadi tergerak, bergerak, menggerakkan gitu Pak. Jadi ayah goyangnya Pak. Kalau angkatan benar Pak, di angkatan saya kayak gitu. Tapi sekali lagi, kalau saya bilang satu, sebutkan nama ibu ya. 1, Edi. ibu 2, alamat yang ditanyakan. Alamat, Kasturi, balik ngatur. 1, Edi. 2, Talaga. Konsen kan? Kamu memang di CGP mana? 1, Nanti 1, Yogi. Duduk. Iya, Yogi. Duduk lagi. 2, alamat. Kalau di CGP tambah 1 lagi itu 3 menyebutkan temannya, balik nunjuk gitu. Maju gitu. Lagi Pak. Gitu ya. Iya, tanpa ibu, tanpa bapak ini hapunten yang akhir untuk sekolah. 1, Yogi. 2, Cilancang. 3, Aceh. Jadi dilihat teh konsentrasi itu diprioritaskan teh gitu ya. Jadi orang lagi kudu fokus kepada siswa. Kadang-kadang ayah guru yang model apa dia nyari takut keberhasilan apa, ulah teh. Jadi ria kasebut nanti gitu sombong gitu. Terima kasih sudah sengkar lagi. Silakan. Siap Pak, terima kasih. Nah itu jadi di lokakarya itu seperti yang sudah saya bilang ke teman-teman, dapat ilmu gitu ya. Karena tiap lokakarya itu minimal ada 3 ice breaking, Pak. Ada 3 ice breaking yang disampaikan oleh bapak-bapak PP, gitu, bapak ibu PP. Dan PP-nya sudah menguasai terlebih dahulu karena dia di lab. Nah itu ya, jadi tadi ya. Nah ini kita permainan juga nih Pak. Ada cobalah buka. Lain buka baju gila ya. Ayo, cobalah buka. Jadi boleh berpasang-pasangan ya. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Anggaplah di tangan bapak ibu itu, misalkan yang A itu memegang sesuatu, yang di A itu memegang sesuatu, yang B
ngebujuk mau dengan cara apapun, mau maksa, mau ngebujuk, mau ngerayu, ya. Mau suruh si yang A itu membuka yang ada di tangannya. Coba Aki, minta tolong Aki dengan Pancu simulasi di depan. Satu, ya coba yang Aki mau yang A atau yang B? Berarti Aki yang nyuruh membuka tangannya Pancu. Berarti di tangan Pancu anggap ada hal yang berharga menurut Pancu. Erek naon bae, erek emas, erek kartos, erek surat naon. Aki ngarayu Pancu untuk membuka tangannya ya dia. Dengan cara apapun menurut Aki yang efektif. Coba buka. Coba Ki, rayu mau maksa terserah caranya. Dasar wakolotna ya bang. Coba minta tahu sendiri. Dan makan janjinya 2 kamu. Aki 1 belum ya? Bu Yani 1. Bu Yani belum dapat? Nah udah. Nanti di obat. Itu apa dong? Rahasia. Rahasia dong. Kalau dibuka sama Aki boleh nggak? Jangan sampai bisa ngebuka. Ya, kalau nanti kasih uang sama. Aki dapat Alisa. Bisa dibuka Bu. Tapi harus beli uang. Kalau dibuka sama Aki boleh nggak? Boleh. Boleh. Terima kasih Ibu Bapak ya. Terima kasih gini ya. Bu Yani kasih. Itu Bu Yani. Saya tukar sama Bu Yani Aki pengen hitam. Gede, tunggu jangan gede. Ya, makasih Bu Yani, makasih Aki. Nah ini teori kontrol. Ya, mari kita refleksikan ya Ibu Bapak. Kira-kiranya yang mengontrol Bu Yani tadi itu Aki atau Bu Yani? Yang mengontrol akhirnya Bu Yani itu membuka tangannya. Aki atau kata Pak Jun, Bu Aki. Kata Bu Etik, Aki. Kata Bu Pujir, Bu Yani. Kata Ibu, Bu Yani. Kata Bu Iis, Bu Yani. Kontrol. Ya, yang akan kita lihat ya. Jadi saya nggak akan menjawabnya, nanti lihat di slide berikutnya aja. Biar nanti materi yang menjawabnya dulu ya. Biar tidak menyalahkan yang jawaban yang mana yang benar dan yang salah. Nah, ini teori kontrol. Ada miskonsepsi katanya Ibu di antara kita itu. Jadi ada yang pertama tadi, guru mengontrol murid. Ini ilusi katanya. Dan salah. Justru dalam teori kontrol ya yang dikembangkan oleh tadi ya teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan anak tidak masuk sekolah pun mungkin itu ada alasannya, ada tujuannya. Gitu. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi artinya yang tadi mengontrol tangannya Bu Yani adalah dirinya sendiri. Ya kan? Walaupun mungkin Bu Yani-nya termotivasinya berbeda-beda yang mana? Karena tadi memiliki alasan. Anak tidak sekolah pasti punya alasan. Anak misalkan ketika pelajaran kita kenapa kantin ada alasannya. Nah ini, jadi ada ilusi-ilusi yang harus kita luruskan dalam pendidikan kita. Menurut Glasser gitu ya. Dalam teori kontrolnya. Yang kedua ilusinya itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu, kayak memberikan reward seperti itu dalam kurikulum Merdeka itu kurang efektif karena nanti akan menimbulkan ketergantungan. Ya, misalnya anak kita yang masih kecil, nah kalau kamu juara 1, nanti ibu kasih apalah keinginan kamu. Nah akhirnya anak itu akan terus nagih kan Bapak Ibu, akan terus nagih sampai dewasa. Yang harusnya mereka itu harus harusnya mereka itu sadar bahwa itu memang tugas mereka. Mereka itu harus sadar sendiri dengan cara apapun yang harus dilakukan. Nah, jadi kita harus mengubahnya dalam teori kontrol itu harus mengubah dari identitas yang gagal, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, menjadi identitas yang berhasil. Nanti caranya ada di
segitiga restitusi nanti. Ini hanya menjelaskan ilusinya dulu atau kesalahan pemikiran kita. Gitu. Terus yang selanjutnya, kritik bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga katanya kurang baik gitu, atau salah. Tapi yang seharusnya pentingnya itu harus menggali motivasi intrinsik pada diri siswa. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini juga ilusi. Jadi kita orang tua misalkan di rumah dan anak-anak kita ini punya hak untuk memaksa mereka. Kita pada siswa punya hak untuk memaksa mereka. Nah ini ilusi. Tapi perilaku dalam teori kontrol, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi hanya bersifat sementara saja. Bahkan ini bakal mengakibatkan hubungan yang kurang baik dengan anak, gitu ya. Nanti kalau kita terlalu otoriter ke anak, juga kepada siswa. Nah ini konsepsinya dalam teori kontrol. Nah kita lanjutkan. Nah ini perbedaannya di kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nah kurikulum merdeka itu lebih ke teori kontrol yang ditekankan, bukan stimulus dan respon lagi. Jadi menekankannya harus pada teori kontrol yang harus kita lakukan. Nah ini perbedaannya, bahwa tadi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, bahwa realitas kebutuhan anak-anak itu pasti berbeda. Yang selanjutnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini berdiferensiasi juga. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia dan seterusnya. Nah ini solusi, dan nanti di akhirnya kalau stimulus dan respon ini modelnya itu menang kalah, guru yang menang, orang yang lebih dewasa menang, mungkin siswa atau muridnya akan merasa kalah. Sedangkan menurut teori kontrol itu keduanya mendapatkan porsi masing-masing atau menang-menang. Nanti lewat restitusi ini hanya materinya dulu. Nah ini disiplin positif. Nah ini materi kedua. Tadi materi pertama tentang perubahan paradigma sosial. Ada yang kedua itu disiplin positif. Nah disiplin itu secara definisinya itu dari kata disiplina, gitu, yang artinya itu belajar. Ini dari para filsuf, gitu, dari Socrates kepada murid-muridnya. Nah di kita, budaya kita, khususnya di kita, gitu ya, di Indonesia, gitu, terjadi pergeseran makna ternyata ketika disiplin. Dalam makna kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Beda kan ya, Bapak Ibu ya? Kalau yang pertama mau belajar, berarti anak itu paham dengan sendirinya, gitu ya, melalui proses. Makanya dalam kurikulum merdeka bukan hasil kan yang diutamakannya, tapi prosesnya selama anak itu menerima hal-hal yang kita berikan. Bahkan katanya project juga kalau nggak ada panen karya juga nggak apa-apa, yang penting prosesnya, project itu harus benar. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini karena tadi untuk memaknai kata disiplin tadi, sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, ini pemaknaan yang salah. Tugas kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi kita harus mengarahkan anak-anak itu paham bahwa, nah ini ya anak-anak ada 3 di sini, bahwa kalian itu disiplin itu memang kebutuhan kamu. Dengan cara-cara yang nanti akan kita lakukan. Jadi anak itu bahkan ketika ada masalah, anak itu bisa diberikan solusi dari mereka sendiri yang kita arahkan. Walaupun mungkin sulit juga gitu ya, bagi anak-anak yang mungkin sangat susah untuk diarahkan gitu ya. Nah ini ya, jadi tugas guru itu harus menggali nilai-nilai kebajikan universal. Tadi makanya di kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Yang itu adalah nilai-nilai yang harus dimunculkan oleh kita, sehingga akhirnya jadi motivasi intrinsik. Oke lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikannya. Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, di modul saya itu ada dari 5 sumber, tapi terlalu banyak. Saya hanya ngambil 3 saja. Ini dari profil pelajar Pancasila, yang kedua ada IDO, gitu ya. Ini ada di LMS yang diajarkan. Yang selanjutnya petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Nah nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa kita pakai untuk membuat keyakinan kelas.
atau kita bisa buat untuk mengatasi masalah anak yang bermasalah dengan merefleksi mereka, menyambungkannya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada secara umum. Makanya namanya nilai kebajikan universal. Dimanapun, agama apapun, suku bangsa apapun, ya, tidak melihat agama Islam saja, tidak hanya melihat bangsa Indonesia saja, tapi seluruh bangsa sepakat dengan nilai-nilai ini. Nah, makanya nanti ketika kita membuat keyakinan kelas, gitu, ketika kita mengatasi anak yang bermasalah melalui restitusi, nah bisa dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan ini. Betul Pak. Jadi anak nanti paham sendiri, oh itu teh nilai itu teh memang harus ada di diri saya, gitu. Sehingga nanti saya bisa diterima oleh masyarakat, oleh lingkungan kita. Nah, kita menyampaikan ini lewat yang hal pertama yang harus kita lakukan itu lewat keyakinan kelas, gitu. Kalau dalam kurikulum Merdeka, keyakinan kelas itu harus wajib, gitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini 3 motivasi manusia. Kenapa anak atau kita melakukannya? Tadi kenapa Bapak Ibu aktif banget ketika Abah presentasi sedangkan saya mah diem gitu. Karena Abah mah mungkin ada door prize-nya gitu ya. Kalau saya mah hanya konsumsinya aja lebih dulu. Yang bikin Bapak Ibu justru ngantuk ya Bapak Ibu kalau dikasih konsumsi mah. Ya. Nah ini, oh iya Ibu Bapak. Oke, motivasi yang pertama yaitu katanya kenapa kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi anak misalnya datang hadir tepat waktu di sekolah karena takut terlambat dan dihukum oleh guru piket. Ini motivasi yang pertama. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi Bapak Ibu Bapak bertanya aktif karena ingin dapat door prize gitu ya. Nah ini karena motivasi yang kedua berarti. Nah yang paling bagus, yang paling efektif ini motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi lewat nilai-nilai kebajikan. Jadi anak diupayakan sadar betul di dalam dirinya bahwa mereka itu melakukan hal tersebut karena itu hal yang wajib mereka lakukan. Yang saya bilang. Kenapa anak itu misalkan harus rajin belajar? Karena itu demi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, untuk bisa kuliah, untuk bisa bekal mereka di mengetahui pengetahuan yang lainnya. Nah ini motivasinya udah intrinsik. Kalau yang tadi ekstrinsik, yang 1 dan 2, kalau yang ketiga anak sadar betul dan menghargai dirinya sendiri, itu udah motivasinya intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, saya yakin dari siswa kita 3-tiganya ada, gitu ya. Yang mungkin motivasinya karena takut hukuman pasti ada, ya kan? Yang motivasinya karena ingin dapat penghargaan, ingin juara 1 karena ingin dapat sertifikat, ingin juara 1 karena ingin diapresiasi sekolah, ingin dipuji guru, dipuji wali kelas, pasti ada. Tapi mereka juga pasti ada yang sekolah karena mereka ingin sebagai bekal mereka untuk bisa kuliah, gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa jadi orang yang mapan, bisa memenuhi kebutuhan sendirinya dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Nah ini ketiga-tiganya saya yakin di siswa kita ada. Bahkan di kita juga pasti ada. Nah lanjut ya Bapak Ibu Bapak. Nah ini filosofi Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, gitu ya. Makanya Ki Hajar Dewantara dijadikan figur yang utama dalam kurikulum Merdeka. Bahkan di PMM ya Bu, Bapak Ibu, itu yang pertama materinya itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu Etik ya. Yang pertama banget gitu ya. Termasuk di guru penggerak juga sama. Jadi modul pertama itu modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara. Nah menurut beliau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Coba ada yang mau berkomentar dari statementnya beliau? Ada? Pancu bisa dimaknai, katanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Nah, belajar itu ya jangan sampai bergerak belajar gitu.
karena ada perintah guru, tetapi ada kesadaran dari internalnya tentang kebermaknaan bahwa dia harus belajar, sehingga dia itu tanpa diperintah pun, tanpa ada tugas dari guru pun, mereka siap dan selalu belajar, mengembangkan dirinya misalnya, ingin cara dan sebagainya. Yang selanjutnya berarti jadi bekali dan bukan kehidupannya. Itu pendapat saya, benar-benar salah. Betul Bapak. Ya, jadi intinya anak itu sadar betul dengan sendirinya, kata Bapaknya, bahwa mereka itu melakukan sesuatu karena kewajiban mereka, gitu ya Pak ya tadi. Nah tadi kan berarti udah terjelas kan tujuan dari Ki Hajar Dewantara sudah sesuai dengan teori tadi William Glasser. Makanya mengambilnya tokohnya William Glasser gitu kan. Karena memang ya katanya kan dalam kurikulum sekarang itu kita itu meluruskan kembali rel-rel yang salah gitu. Kalau arahnya aja, arah pendidikannya aja sudah salah gitu, ketika di podcastnya Guru Gembul, maka bagaimana kita mau mencapai pendidikan yang berkualitas gitu. Nah makanya dari mulai awal itu ditarik dulu filosofinya dulu pendidikannya. Maka filosofi pendidikannya yang diambil yaitu Ki Hajar Dewantara. Karena beliaulah yang pertama kali aware atau peduli dengan pendidikan di Indonesia lewat taman siswa, gitu Pak ya? Taman siswa, mendirikan sekolah taman siswa. Ya. Kalau ada istilah begini ya sebenarnya kuliah raya. Iya betul Pak. Betul, betul. Itu Turi Handayani kan dipakai filosofi pendidikan Pak ya? Itu juga masih dipakai. Iya, tapi kan kalau sebelum-sebelumnya tidak digaungkan begitu maksimal gitu ya, di kurikulum merdeka sekarang itu sangat maksimal. Supaya apa tadi? Meluruskan rel-rel yang salah arah gitu kan kalau jalan gitu. Nah, makanya filosofinya ditarik dari belakang dari Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuannya merdeka itu di sini gitu. Tujuannya kurikulum merdeka itu seperti ini. Gitu. Jadi makanya keberpihakan kepada anak, pembelajarannya gitu ya, bukan hanya mendepankan kognitifnya saja, materi-materi yang mungkin takutnya bangsa kita ketinggalan sama bangsa-bangsa yang lain yang sudah bikin teknologi canggih gitu ya. Kita mah hanya fokus di situ aja gitu ya. Nah tujuannya itu bahwa anak itu nanti akhirnya akan sadar sendiri, agar paham sendiri dalam menjalani hidup. Nah, maka kata merdeka itu bukan anak bebas belajar, ngasih materi apapun silakan belajar gitu ya. Tapi memang merdeka yang kebablasan katanya ya Pak. Tapi merdeka di sini anak itu paham dengan tadi kewajiban mereka. Pada saat kita di kelas nih seperti bulan, Ya. supaya itu tercapai, apa yang bisa kita lakukan? Apakah hanya menyampaikan capaian pelajaran yang ingin kita capai, atau dengan kisi-kisi yang harus perlu disampaikan? Tujuan Ya kan capaian pelajaran itu kan capeknya gitu ya, Pak. itu kan. Itu apakah kita utarakan itu ke siswa dulu atau Ya. hanya itu yang kita utarakan? ya. Atau memang termasuk juga kisi-kisi dan proses pelajaran sekaligus? Ya, Pak, paham. Jadi metodenya kita gitu ya Pak ya, supaya anak itu tumbuh motivasi intrinsiknya gitu ya Pak ya. Apakah kita menyampaikan capaian pembelajarannya? Ya wajib kan ya. Ketika di kurikulum 13 juga indikator itu wajib disampaikan. Apalagi di kurikulum merdeka. Ya apalagi di kurikulum merdeka. Mereka harus tahu bahwa mereka itu akan gitu. Nah, di dalamnya lagi proses pembimbingan untuk mencapaikan fasenya gitu Pak, atau mencapai CP-nya yang harus kita perhatikan. Kalau sosiologi misalkan CP-nya itu anak itu bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan berinteraksi dengan baik. Nah, proses di situnya yang harus ditekankan. Bagaimana kita mencapai anak yang mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Itu yang kita lihatnya gitu. Ya, gimana Pak Cuk? Jadi kalau melihat dari konsep yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan itu menjadikan guru memang harus memahami mungkin dikotomi kendali. Betul. Apa yang ranah apa yang memang bisa dia kendalikan dan ranah mana yang dia serahkan untuk siswa urusannya. Iya.
Terus juga di sini mungkin konsep ini menjadikan siswa benar-benar menjadi pribadi yang memiliki kedaulatan penuh, mana yang menurut dirinya baik dan mana yang menurut dirinya kurang cocok gitu. Tapi masih dalam koridor yang di koridor seperti kurikulum yang sekarang gitu. Jadi mungkin bagaimana caranya supaya konsep ini bisa direalisasikan, ya berarti sementara kita memegang disiplin pada kurikulum yang sedang kita akan jalani sekarang gitu. Karena semuanya kan maksudnya hukum atau teori atau pelaksanaannya sudah jelas dalam kurikulum tersebut. Tinggal bagaimana menerapkan kurikulum secara sempurna gitu. Iya, betul. Istilahnya. Betul Pak, sepakat. Ada lagi Pak? Ya, jadi ide gagasannya sudah bagus gitu ya Pak ya. Kurikulum Merdeka itu udah lengkap, udah detail, dan kita harus mempraktekannya gitu ya Pak ya. Harus mulai mengaplikasikannya ya. Oke, makasih Pak Cu atas tambahannya. Next ya, ini terlalu lama di sini. Oke, ini ada pertanyaan supaya nggak ngantuk. Nah ini ada antara cara mengatasinya. Nah ini udah mulai masuk ke cara supaya motivasi intrinsiknya muncul gitu di diri siswa. Kira-kira yang menurut Ibu Bapak yang mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita catat dulu ya, hukuman. Yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah di pas COVID. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Oke, yang selanjutnya 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi, bagus. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi juga. Oke, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, karena tidak, murid disuruh tidak disuruh untuk tidak mengenakan ya jadi hukuman atau apa sih? Jadi anak tidak pakai sepatu hitam intinya mah. Terus kita ambil dan anak tidak pakai sepatu seharian. Konsekuensi. Oke. Nanti kita lihat ya. Yang jawabnya biar LMS saja, ini bukan dari saya Ibu Bapak, tapi ini dari LMS. Jadi yang menyalahkan dan membenarkannya biar LMS saja gitu, bukan saya. Terus yang terakhir nih Pak Ayudi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pelajaran olahraga. Hukuman. Kalau menurut Pak Yudi sendiri, guru olahraga? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Ini jawaban dari LMS. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu Bapak. Jadi yang tadi 1, 2, 3 sudah betul ya. Terus yang ke-4 juga sudah betul, yang ke-5 juga sudah betul. Nah, ini yang ke-5 tadi yang berbeda pendapat. Katanya ini lebih ke hukuman karena ini menganggap nanti akan memunculkan tadi solusinya itu menang kalah. Gurunya mungkin yang menang, siswa yang kalah, dan akan menimbulkan rasa hubungan yang tidak baik. Jadi efeknya jangka panjangnya hubungan antara guru dan muridnya jadi tidak baik. Seperti itu Ibu Bapak katanya gitu ya. Terus kenapa kalau di pelajaran olahraga terlambatnya boleh? Ya itu karena pelajaran olahraga gitu. Toh yang mungkin karena terlambat yang sudah on time kan udah olahraga duluan ya, udah panas badannya gitu Ibu ya. Kalau atletnya mah udah pemanasan gitu ya, udah lari dulu, udah senam, udah relaksasi, dia datang terlambat, sedangkan harus langsung permainan inti, kan harus melemaskan tubuhnya dulu ya Pak Yudi ya. Jadi sama guru olahraga disuruh melemaskan badannya lewat keliling 2 kali 8, berarti itu maksudnya ke konsekuensi. Karena logis pelajaran olahraga dan
anak-anak yang sudah on time hadir tepat waktu, badannya sudah siap untuk menerima materi inti. Kalau materinya tentang poli atau ini mah udah siap gitu ke permainan intinya. Iya, kalau dalam senam mah kan ada Bu Novi ya, ada pemanasan dulu gitu ya, ada bagian inti, ada bagian pendinginan, gitu ya. Jadi udah pemanasan gitu ya, iya kalau yang tidak terlambat. Jadi lebih ke konsekuensi. Ini jawaban dari LMS bukan dari saya. Dulu Pak. Oke lanjut. Nah ini perbedaannya konsekuensi dan hukuman. Nah, hukuman itu, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, memang harus dilakukan, harus terjadi. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya pendek. Sedangkan hukuman jangkanya panjang, bisa menyimpan dendam. Terus yang selanjutnya, yang konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Jadi anak sadar bahwa oh disiplin itu penting. Itu konsekuensi. Nah ini ya Ibu Bapak. Selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensi. Jadi anak itu harus menyesuaikan diri. Di tempat ini peraturannya seperti ini. Berarti anak kan harus sadar dimanapun anak tinggal itu ada peraturan yang harus mereka taati. Jadi di mana langit bumi dipijak, di sana langit dijunjung gitu. Dimanapun kita tinggal pasti ada aturan yang melekat yang harus kita taati. Itu konsekuensi lebih ke sana. Terus konsep dirinya lebih baik. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah ini konsekuensi. Tapi ternyata Ibu Bapak dalam untuk kurikulum Merdeka sekarang itu tidak hanya sampai konsekuensi saja. Ada satu lagi untuk memunculkan tadi motivasi dalam dirinya. Istilahnya juga saya baru dengar sekarang di CGP gitu. Di kuliah saya nggak pernah dengar gitu ya. Di materi-materi yang lainnya juga saya belum pernah. Ternyata ada satu lagi di kurikulum yang sekarang itu. Namanya itu restitusi. Bu Puji barangkali paham restitusi? Ya pokoknya ada ya Bu ya. Kalau saya mau baru dengar Bu, jujur. Ada yang sudah mendengarnya sebelumnya selain saya? Mendengar nama restitusinya aja? Ada. Bu Novi ada. Kalau saya sendiri gitu ya, kemarin juga ada Bu ya, di modul PMM berarti ya. Berarti Ibu Etik udah luar biasa PMM-nya. Ya, sudah luar biasa. Yang lainnya berarti ada yang baru dengar hari ini kayak saya. Baru dengar ketika CGP ada, pasti ada ya istilah restitusi. Nah ini untuk sekarang itu tidak hanya sampai konsekuensi saja, ya, tapi juga harus sampai ke restitusi. Makanya penanganan anaknya juga lewat segitiga restitusi. Nah ini restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang sudah kuat. Jadi tadi mengubah identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Anak melakukan kesalahannya pasti mereka punya alasan melakukan kesalahannya. Nah, bagaimana kita cara mengubahnya supaya anak itu bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau kelompoknya dengan karakter yang sudah mereka sadari sendiri. Itu restitusi. Jadi nanti solusinya juga bukan dari kita kalau restitusi, ya Bu, ya. Tapi kadang solusinya juga kita memandu anak untuk menemukan solusinya sendiri. Walaupun mungkin susah gitu ya. Apalagi komentar dari teman-teman saya yang di tataran TK sama SD yang CGP, bagaimana atasi restitusi di TK gitu. Kan anaknya juga belum berpikir konkret gitu ya. Ya, tapi diupayakan. Konsekuensi juga tidak salah Bapak Ibu Bapak. Sudah sangat bagus. Tapi bagaimana kalau di tataran kita SMA mungkin ini sudah sangat efektif menggunakan restitusi. Ya untuk kasus-kasus tertentu. Bahkan anak kan udah dari mengelak ya Bu ya. Ketika kita mengatasi masalah anak tentang merokok misalkan, anak udah mulai ngelak kan. Berarti anak sudah bisa diajak untuk dialog kan. Kalau udah nyambung, tinggal anak juga paham betul, sadar betul atas perilaku mereka dan mereka cari solusinya sendiri. Kita pandu. Nanti caranya ada di sini. Ya. Untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi. Nah ini selanjutnya. Nah ini perbedaannya kalau tadi hanya hukuman dan konsekuensi, sekarang ditambahin ke restitusi.
yang sekarang acuan untuk yang kurikulum yang sekarang itu ditambah lagi restitusi. Nah ini kalimat-kalimatnya, kita fokus ke kalimatnya. Kalau hukuman itu peraturannya adalah bla 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 bla. Kamu harus apa? Ini hukuman, nada bicara hukuman. Ya. Kalau yang konsekuensi gitu ya, apa peraturannya? Ini biasanya nadanya lebih soft, lebih halus, gitu kan? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau yang restitusi, apa kamu yakin? Apa yang kamu yakini? Gitu. Tadi dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kiranya mencontek itu menurut kamu baik atau tidak? Kira-kiranya mencontek itu sudah melanggar kebajikan apa? Jadi anak sadar sendiri akhirnya lewat bimbingan dari kita. Jadi restitusi itu lebih ke dialog gitu ya Bu ya. Jadi kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan solusinya tadi dari anak, bukan dari kita. Ini ciri dari restitusi. Oke, lanjut ya. Nah mudah-mudahan kita bisa menerapkan restitusi. Nah kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar. Ini mah teori lama nih dari Maslow ya. Pancu ya. Buku Ci dari Maslow, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti butuh ini gitu. Ya, semua manusia. Mau kita sebagai orang dewasa, apalagi anak-anak yang mulai lagi mencari jati dirinya gitu. Nah, yang pertama survival. Anak itu butuh untuk bertahan hidup. Mereka butuh makan gitu ya. Mereka butuh rumah, mereka butuh kesehatan. Ini survival. Jadi misalnya kenapa ada anak yang sering nggak sekolah gitu ya, mungkin karena sering sakit-sakitan gitu. Ada anak Pak Juhari waktu itu ya, yang sekarang udah pindah ke sekolah terbuka ya Pak ya, jarang sekolah gitu ya. Bahkan saya pernah nangani beliau itu anak itu teh dengan cara yang salah, sampai akhirnya saya ngerasa bersalah juga. Ternyata anak itu sering sakit, berarti kan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi itu di anak, sehingga anak itu melakukan kesalahan atau tidak sekolah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, karena mereka butuh dikasih sayang. Mungkin di rumahnya tidak dapat perhatian dari orang tuanya, gitu. Akhirnya anak bermasalah di sekolah dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Kita harus memahaminya, harus mengkonfirmasinya nanti. Kira-kiranya mereka itu baru melakukan kesalahan gara-gara apa, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Terus yang ketiga, kebebasan. Misalkan mereka itu gaya belajarnya tadi kinestetik gitu kan ya, aktif, belajar itu nggak bisa diem cicing sidakop di kursi ya kan, kita suruh diam ya kan susah, karena anaknya butuh kebebasan. Ada yang mungkin biasanya nyoret-nyoret buku gitu, ada yang gangguin, ada yang sambil apa. Nah ini kebebasan. Yang selanjutnya kesenangan. Nah, maka sekali-kali kita kudu ngahibur, bikin humor yang garing mungkin kagum, kasih suara ibu bapak, bikin sedikit. Kalau Aki mah udah luar biasa kayaknya. Ya, iya. Gimana cara Aki bikin anak ketawa Ki? Ya, udah lihat Akinya aja, udah senyum tuh anak-anak ya. Ya, udah. Apalagi Bu Intan tuh, yang maha guru yang kemarin saya bilang ya. Ya, pokoknya udah lihat Bu Intan aja ke kelas sudah senang. Nah, ini berarti anak itu sudah fun, sudah senang. Nah ini yang keempat. Yang terakhir, penguasaan. Kadang ada beberapa anak yang punya karakter ingin menguasai temannya, ingin selalu terlihat gitu, ingin selalu di depan, ingin apa gitu. Kita juga harus penuhi anak seperti itu. Ini 5 kebutuhan dasar menurut Maslow. Nah ini apa Pak? Itu ada yang ingin komentari? Kalau kita melihat dari apa Ya. bukan berarti kita mau sesuai dulu, Ya. kayaknya menjadi tugas yang sangat berat untuk kita sebagai pengajar. Kenapa? Karena berarti kita harus benar-benar bisa menyediakan atau menjawab semua pertanyaan why atau mengapa dari murid. Contoh, sebagian besar murid itu malas belajar. Kita menyuruh mereka harus belajar. Iya. Sementara di waktu yang sama kita harus bisa menyediakan jawaban yang benar-benar masuk akal bagi mereka, diterima bagi mereka, mengapa mereka harus belajar. Contoh yang kedua, murid tidak boleh merokok. Maka kita harus bisa benar-benar memberikan jawaban
yang rasional menurut mereka, kenapa sih saya tidak boleh merokok? Mungkin maksudnya untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu kan kompleks ya Pak. Nggak apalagi mungkin khususnya untuk bagian siswa dan BK. Benar, kita berarti harus benar-benar bisa menyediakan jawaban yang benar-benar mereka butuhkan. Soalnya kan ini mungkin sih perubahan yang diharapkan berasal dari siswa itu sendiri. Itu kan kita sebagai guru seolah menjadi katalis yang bisa menyediakan jawaban dan menyadarkan mereka. Itu kan konsepnya mungkin ya. Kalau contohnya di masalah kita aja yang memang numpang siswa yang merokok gitu. Kira-kira jawaban seperti apa dari kita sebagai guru yang bisa memuaskan dakwai mereka kenapa tidak boleh merokok gitu. Sehingga timbul kesadaran ya saya memang tidak boleh merokok gitu. Contoh yang sederhana mungkin seperti itu gitu. Contohnya kira-kira jawaban seperti apa gitu. Tadi pertanyaan Pak Cu ke merokok gitu ya. Nah, ya memang susah Pak menerapkan restitusi ini, susah banget. Saya juga sudah menerapkannya kemarin karena harus diupload ke LMS. Itu karabok Pak gitu. Tapi mau gak mau kita harus mencobanya lewat dialognya minimal. Nah, langkah-langkahnya mungkin nanti ada menstabilkan identitas dulu caranya. Nanti ada di sini Pak. Terus ya. Iya nanti habis ini Bang. Oh di sini ya. Nah ini segitiga restitusi ini Pak. Nah jadi langkah-langkahnya itu kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Lewat kata-katanya, contoh kata-katanya, misalkan anak ditanya, Assalamualaikum misalkan. Bapak dengar kemarin kamu merokok ya di sekolah gitu ya. Dari guru BK misalkan gitu ya, dari kesiswaan Bapak dapat informasi kamu merokok ya di sekolah gitu ya. Oh gitu misalkan, kira-kiranya kamu merokok itu pasti ada alasannya kan gitu, ada alasannya. Kiranya alasannya apa tuh kamu merokok gitu? Oh karena ikut-ikutan Pak sama temen. Awalnya saya itu nggak mau merokok tapi diajak ke toilet sama teman-teman berkumpul ngobrol-ngobrol, akhirnya disodorkan rokok. Berarti alasannya itu kan, kita menstabilkan identitas dulu siswanya. Anak paham dulu tuh, kita rangsang dulu alasannya gitu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mulai maksud kira-kiranya merokok di sekolah itu ya sesuai dengan peraturan sekolah kita tidak Pak. Kenapa atuh kamu merokok misalkan? Ya kan, jadi memang ini nadanya ada guru BK banget pokoknya restitusi itu ya, walaupun mungkin tidak susah gitu kita yang menerapkan, tapi harus mencobanya Pak, mencobanya. Tadi kan kurikulum merdeka itu di prosesnya Pak, bukan di hasilnya, ya kan, bukan di hasil apakah anak itu bisa berubah atau tidak. Mungkin memang susah, tapi lambat laun dengan proses yang terus diulang-ulang oleh kita, oleh semua guru, akhirnya anak sadar dari dalam dirinya. Ngerti gak Pak? Ya jadi memang fokusnya kan jangan ke hasil dulu. Memang kita tidak bisa mengatasi instan anak nggak akan merokok 100% di SMA kita. Tapi kalau seandainya semua guru di kita, makanya namanya judul besarnya kan budaya positif Pak Cu. Namanya budaya positif. Berarti kan budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri Bu Puji saja. Tidak boleh tidak bisa dilakukan oleh saya saja. Tapi harus kompak gitu Ibu ya. Harus sama-sama. Dan maaf, tidak menyalahkan juga tipikal yang tadi SMA itu kan peraturannya kompleks gitu ya. Anak-anak kena kasusnya juga banyak gitu ya. Mungkin di SD, di TK mungkin bisa lah gitu ya, kondusif. Tapi di SMA tidak bisa Pak. Apakah kita harus mengganti peraturan dengan semua keyakinan kelas gitu? Sedangkan keyakinan itu kelas itu sudah jelas ciri-cirinya itu tidak boleh banyak-banyak katanya. Dan harus disangkut pautkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, jawab instrukturnya tidak harus mesti tidak harus mesti restitusi Pak. Tidak harus mesti kita ini jadi manajer. Sewaktu-waktu kita juga bisa. Yang penting posisi kita tadi ada di antara memproses anak untuk memunculkan motivasi intrinsik. Boleh tentunya. Hanya saja Albi.
dalam proses kenaikan kelas, penentuan kenaikan kelas, terus terang kita selalu gamang. Artinya kan di sana ada semacam punishment. Bolehkah punishment pada saat kita menentukan siswa itu tidak atau belum naik kelas? Kalau melihat paradigma ini segitiga restitusi ini, sebab proses selama tahun pembelajaran sudah kita lewati. Ternyata hasilnya ada yang perlu kita tentukan, yang perlu kita tadi dipanis, punishmentnya itu boleh tidak lembaga pendidikan seperti kita? Tidak boleh menaikkan. Gitu ya. Ini tidak usah belum naik nih. Sementara proses itu sudah kita jalani. Boleh nggak seperti itu? Mangga ditambahkan dulu ke Om Buji ya, nanti saya rangkum. Mangga Ibu, ternuhun Ibu. Tadi sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Cu dan juga barangkali bersinggungan dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Jun gitu. Jadi saya sebetulnya Pak tadi agak ragu-ragu restitusi teh naon gitu ya. Tapi ayeuna mah emot Pak janten kabukur abdi kantos ngiringan seminar pelaksana itu Prof. Uman, barangkali pernah ini bagi Prof. Uman Suherman. Ya, dihadiri juga oleh Ibu KCD 9, Ibu Dewi Nur Hurairah. Nah, di sana beliau menyampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, tapi memang berkenaan dengan jam BK di sekolah begitu. Jadi di sini kan barangkali masih banyak yang bingung, termasuk saya juga masih bingung gitu Pak. Apakah hukuman itu harus disampaikan, gitu, harus diberikan kepada siswa? Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Harus seperti apa sebaiknya begitu? Nah, waktu itu Prof. Oman menyampaikan bahwa bukan hukumannya yang harus dihilangkan, bukan konsekuensinya yang harus dihilangkan, tapi bagaimana caranya siswa ini sadar ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ya dia nanti akan mendapatkan hukuman begitu. Jadi bukan berarti aturan atau tertib di sini kita ganti semuanya menjadi semuanya serba positif begitu, kayak bukan seperti itu katanya. Tapi kalau misalkan tadi ada siswa yang terlambat ke sekolah, ketika yang menghadapinya saya, misalkan begitu. Nah, barangkali nanti akan sedikit berubah, akan sedikit berbeda dengan penanganan yang disampaikan oleh Pak Usul. Kalau saya lebih ditekankan kalau dari ilmu kebekaan begitu Pak, lebih ditanyakan dulu alasannya apa, kenapa, memang harus ditelusuri lebih dalam begitu. Apakah memang terlambatnya itu karena dia yang salah bangunnya kesiangan, atau memang ada hal yang menyebabkan dia kesiangan seperti bannya bocor atau hal-hal yang insidental terjadi tidak direncanakan begitu. Nah, dia tetap mendapatkan hukuman, tapi hukumannya itu secara sadar dia lakukan atas kesalahan yang dia lakukan begitu. Jadi tidak terpaksa melaksanakan hukuman sambil kuku lutus tupakitan gitu. Yang menjadi PR kita di sini adalah bagaimana caranya menyadarkan siswa bahwa hukuman itu tetap ada, konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu tetap ada, tapi ya siswa melaksanakan konsekuensinya itu dengan sadar karena dia melakukan kesalahan begitu. Jadi bukan berarti kita menghapus hukuman untuk konsekuensinya itu begitu. Dan digarisbawahi barangkali kalau menurut Ibu KCD gitu, hukuman itu kalau misalkan bersifat punten fisik, misalkan kalau di olahraga tadi ada push up, ada lari, itu harus disesuaikan juga dengan kemampuan siswa. Jadi kalau misalkan kemampuan siswanya itu push up-nya dia mampunya 20, jangan dipaksakan push up-nya sampai 50 gitu, karena itu nanti masuknya bullying gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Puji ya, dan sudah menguatkan dari jawaban saya atas Pak Icu tadi ya. Jadi targetnya kesadaran Iya. siswa sadar sendiri. Kalau di Iya. kalau misalkan di sesi konseling untuk mengubah paradigma atau persepsi itu tidak bisa sih Pak. Kadang ada sampai 10 sesi. Betul. Sampai sadar gitu ya. Untuk mengubah siswa sadar bahwa dia terlambat itu salah, itu tidak cukup hanya dengan ditegur di depan, diberikan hukuman membersihkan musola, itu tidak, tapi memang sisinya harus ada banyak. Karena itu sadar kalau terlambat
nanti dia ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan pelajaran nanti nilainya kurang. Kalau nilai saya kurang nanti berdampak yang lain. Betul. Iya. Pak, paham ya Pak? Oke. Memang anggapannya Ibu, Bang, yang masuk ke itu kedengeran. Ini untuk terutama yang kita itu yang masih banyak pelanggaran terutama tentang merokok ya, merokok. Walaupun secara itu sudah ada di aturan bahkan dari semua sekolah bahwa yang merokok itu sudah termasuk pelanggaran berat karena berhubungan dengan data dikit ya. Salah satunya kalau di IPA mungkin bisa ditambahkan tentang karena dipelajari di IPA itu di dalam proses sistem organ pernapasan. Di sini kita membahas tentang merokok. Merokok itu apa, bahaya, dampak, itu kita bahas. Salah satunya itu untuk menyadarkan mungkin orang-orang di IPA, karena saya menjadi IPA ya, menyadarkan mereka itu secara bukan hanya karena hukuman itu ya, tetapi dengan kita utarakan tentang bahaya merokok itu. Ya walaupun secara hanya beberapa orang mengerti itu. Jadi selain tadi sudah jelas di dalam tertib itu tidak boleh, tapi bisa di sisi itu gitu, jadi bahaya merokok. Dan misalkan kita kerjasama dengan misalkan tim dari puskesmas, bahas tentang ya, tapi salah satunya tentang bahaya. Sepakat Bu. Ya betul Bu. Jadi akhirnya anak itu sadar betul bahwa rokok itu madorotnya lebih besar gitu ya Ibu ya dibandingkan hal yang bermanfaatnya itu mungkin ya. Jadi betul Bu, lewat kita, bisa kita sisipkan atau bisa lewat kita lakukan lewat tadi proses restitusinya, dialognya gitu Bu ya. Kalau tadi kata Bu Puji lewat beberapa fase yang panjang, memang panjang. Menyimpan beberapa iklan tentang Poster gitu, itu yang nanti tugas saya yang harus dilakuin di modul selanjutnya gitu. Ya Bu, ya kayak gitu. Makasih Bu atas salahnya Bu. Tadi kata Pak Jun juga, apakah kenaikan kelas itu masih penting jika ada restitusi gitu? Tidak harus dihilangkan tadi kata Bu Puji Pak. Untuk hukuman itu, peraturan itu tidak harus dihilangkan karena itu jadi fondasi utama gitu. Kita aja berbangsa dan bernegara ada undang-undang gitu Pak. Masa kita mengatur manusia tidak ada peraturan gitu? Kalau dalam sosiologi ada nilai dan norma gitu Pak ya. Nilai dan norma memang harus tetap ada gitu. Manusia memang tempatnya salah gitu Pak ya. Nah, peraturan harus tetap ada, tapi diupayakan itu jalan terakhir Pak. Jadi nanti kalau kita tiba-tiba mau punishment secara mutlak, kita yang disalahkan kalau kata Ibu Hajimah. Proses kitanya berarti yang salah. Kenapa bisa anak terjadi kayak gitu? Betul Pak, di kurikulum kayak gitu harusnya kayak gitu. Jadi boleh tetap gitu ya dengan rambu-rambu yang ada di aturan kita, dari kesepakatan yang sudah kita buat termasuk kenaikan kelas, tetap kita bisa menggunakannya, tapi upayakan itu jalan-jalan terakhir ketika kita sudah buntu, sudah tidak bisa melakukan cara-cara yang restitusi. Jadi boleh Pak, sangat boleh, tapi itu jadi jalan terakhir gitu Pak. Oke, kita lanjutkan ya karena udah sangat lama ini materinya, dan kayak ini posisi kontrol kita di mana nah. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik juga kita harus memperhatikan posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita dari teori kontrol. Posisi kontrol kita terhadap anak, terhadap siswa itu harus seperti apa? Ya tentu saja yang paling ideal adalah sebagai manajer kan ya. Ya kan? Kalau saya posisi mana kita sekarang? Ini dari LMS. Sini kamu. Posisi pertama sebagai penghukum, kita bisa amati dari dialognya Ibu. Kamu deh. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? 7 kali. Sana.
keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Bu Intan seperti ini. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini yang pertama. Ini yang kedua, merasa bersalah. Naran, Naren. Kamu kenapa terlambat Ini lagi? nadanya lebih halus ya. Ya Tuhan, Lebih halus. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang Abah kepala ini sekolah. 12 PS3 nih. Tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Gusti Naren namanya. Kalau ibu tegur bapak Ini di PMM ada ya Bu ya? Ada ya? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung. Pastinya juga intrinsik nantinya yang muncul. Karena dan akhirnya anak jadi menimbulkan anak yang berbohong nanti. Karena takut orang tuanya, gurunya jadi merasa bersalah. Posisi membuat rasa Nah ini posisi berbicara 3. dengan dan tenang. Ya kadang saya suka lakukan ke anak-anak itu tuh di belakang tuh. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Anak saya juga senang ya. Dan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu Nah, beresin nanti efeknya ini akan mengakibatkan anak kamu ini ketergantungan kepada kita, ya, akan melunjak gitu. Yang ketiga, motivasinya juga masih intrinsik. Nah ini yang keempat, ini pemantau. Ini lebih ideal, agak ideal, udah bagus. Oh, angkat. Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Lebih bagus ya ini. Harus di sekolah jam 7, Bu. Cuman ini juga motivasinya nanti masih tetap intrinsik gitu. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, ayah. Ekstrinsik bapaknya. Masih ekstrinsik dari luar. Selama 20 menit. Mungkin nanti anak itu akan disiplin ketika ada guru yang pemantaunya aja. Ketika guru pemantaunya hilang, anak akan itu lagi. Ya. Baik, Bu. Nah ini yang sangat ideal, sangat ideal. Menggunakan tadi prinsip restitusi tadi, Ibu Bapak. Langkah-langkah prinsip restitusi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Nah, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Anak mulai refleksi sendiri. Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah Nah, keterlambatan? solusinya bukan dari gurunya, tapi dari anaknya nanti. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ternyata dia bilang kakaknya Naren berarti. Kakaknya Naren ini besok jangan kesiangan lagi, Narennya Kak Emma. Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm. Ini solusinya dari anak dan kita lakukannya lewat proses dialog. Kebayang ya Pak Encu ya? Yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Anaknya Pak ya. Jadi solusinya anak munculkan sendiri. Kita perkuat gitu solusinya. Nah itu nanti akhirnya yang munculnya motivasinya motivasi intrinsik Pak. Prosesnya gitu. Nah itu. Kayak ini ya tadi udah kita bahas 5 posisi kontrol bedanya. Nah, mudah-mudahan nah tadi tuh. Iya susah ya. Tapi minimalnya kita posisi pemantau Bu Eti kayaknya udah posisinya sudah bagus pemantau ya. Yang kesiangan itu aja. Iya betul. Diulang-ulang terus anaknya. Ada perubahan. Iya betul. Tadi Bu berarti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi Bu mungkin dari 5 kebutuhan tadi bisa di keluarganya mungkin anak itu. Nah, memang kita harus pendidikan ini harus sangat kolaboratif Bu. Tidak hanya gurunya saja dengan anaknya tapi juga dengan orang tuanya. Atau mungkin posisi kita juga bisa kayak kami bisa jadi fleksibel, mungkin tergantung siswa yang kita hadapi, bisa jadi pemantau, bisa jadi penghukum gitu. Soalnya kita tidak mungkin menjadi posisi sebagai manajemen ketika kita berhadapan dengan siswa yang dalam tanda petik Sudah sangat parah gitu ya. Iya. mungkin fleksibel itu ya Pak. Tidak selalu wah saya udah jadi manajemen terus manajemen Betul. tergantung gitu ya. Iya. Tergantung siswa mana yang dihadapinya. Tapi sekali lagi tadi upayakan itu teh jalan terakhir tuh. Jawaban saya terhadap ya. Maka jalan terakhir gitu Pak kalau sebagai penghukum gitu. Sebagai tadi kan kasus yang sudah tidak bisa susah banget gitu dilakukan diatasinya. Jadi harus dengan hukuman gitu ya Pak ya. Jadi ini tadi udah disinggung sama apa kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan ini sudah 3 slide lagi terakhir. Nah, keyakinan kelas itu misalkan contoh nih, Bapak Ibu, Ibu Bapak, kenapa pakai helm saat pakai motor? Kira-kiranya alasannya apa? Keselamatan. Oke, karena bisa kurang masuk angin gitu ya, bisa kurang di kecelakaan ya kan, nah, ini keselamatan. Yang kedua, mengapa kita saat COVID kemarin wajib cuci tangan dan pakai masker? Ya, keselamatan dan kesehatan gitu ya. Nah, itu pertanyaannya juga betul gitu. Nah, keyakinan kelas gitu ya. Jadi jawaban pada umumnya pasti menjawabnya keselamatan dan kesehatan tadi dari 2 pertanyaan tadi. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan, keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Nah, keyakinan itu harus ngeling dengan nilai-nilai kebajikan tadi yang ada dalam kalau kurikulum Merdeka mah ada profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan universal tadi yang banyak tadi ada dari 3 sumber. Nah, sebenarnya banyak. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi misalkan dilarang buang sampah sembarangan, itu keyakinan kelas atau peraturan? Peraturan ya. Ya. Berarti kalau ingin buat keyakinan kelas dengan yang berhubungan dengan kebersihan gimana? Nah, ini di sini Ibu Bapak. Nah ini ya. Misalkan tentang hormat gitu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang barang milik orang lain. Keyakinan kelas.
Jadi sifatnya umum gitu. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti peraturan yang telah ditugaskan, kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, nah ya. Keyakinan kelas kan selalu bersikap positif. Ini masuk kan menjaga kebersihan, gitu. Jadi lebih umum, ibu, bapak, ya. Mereka itu akan melink dengan nilai-nilai kebajikannya, ya berbuat baik gitu kan nanti. Nah, senantiasa menjadi diri terbaik, berarti kan nanti anak akan jadi orang yang bernalar kritis, bisa masuk ke sini, gitu, kreatif bisa ke sini, gitu. Nilai-nilai kebajikannya itu masuk. Gitu. Terus percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain. Ini berarti kan nanti masuk ke nilai-nilai kebajikannya, gotong royong di sini masuk, karena tidak mau membeda-bedakan orang, gitu kan. Siap berkolaborasi dan lain sebagainya. Nah, terus berkomitmen terhadap setiap tugas, ini masuk ke nilai kebajikan, disiplin, gitu kan. Dan lain sebagainya. Komitmen masuk ke sini. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya itu muncul gitu di sini. Senantiasa membantu, ini juga masuk, gotong royong, gitu ya. Tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu langkah-langkahnya, gitu ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, gitu ya, daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan kan rinci, misalkan tidak pakai seragam, atribut yang lengkap, misalkan sepatunya atau alatnya diambil, gitu. Itu rinci sampai ke konsekuensinya. Tapi kalau ke keyakinan kelas kan tadi nggak nampak, gitu. Jadi lebih umum, gitu ya. Terus yang selanjutnya, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Jadi dimanapun, agama apapun, bangsa apapun itu bisa dipakai. Terus pernyataan keyakinan kelas nanti saya dibuat dalam bentuk positif, jangan kata ada tidak. Gak boleh misalkan tidak buang sampah sembarangan. Itu bukan keyakinan kelas, ya kan? Tapi menjaga kebersihan lingkungan itu keyakinan kelas. Menjaga kebersihan, kalimatnya positif. Ya, jadi tidak konotasinya negatif, gitu. Ya kan? Dilarang mengejek teman, gitu. Nah, ini kan konotasinya negatif. Jadi hilangkan kata tidak, dilarang, jangan, gitu. Dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi buatnya kalimat-kalimat umum. Tadi misalkan kalau buang sampah pada tempatnya, dilarang buang sampah sembarangan. Kan kita ganti keyakinan kelasnya, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Itu keyakinan kelas. Ya, tidak boleh mengejek teman, misalkan itu kan aturan. Nah, kita buat keyakinan kelas, saling menghargai dan menghormati. Udah cukup gitu. Ya, itu bentuk keyakinan kelas. Nah, kita buat tuh di kurikulum Merdeka itu wajib ada keyakinan kelas. Ya, wajib, apalagi wali kelas. Wali kelas itu harus dibuat katanya. Dan nggak boleh banyak-banyak, cukup yang urgennya saja, yang sangat pentingnya saja. Nggak perlu banyak-banyak. Yang banyak nanti di peraturan, di backupnya kan, di peraturan, di tata tertib. Nah, kalau yang ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan, maka harus berproses tadi. Yang target kita untuk ini nih di kita di sekarang, ya, yang ingin kita tanamkan nilainya apa? Misalkan agamis kan sesuai visi kita. Nah, maka nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelasnya supaya ngeling ke agamis apa? Itu diarahkan di visi kita. Prestasi itu kan ada di misinya Ibu Pak. Nah, berarti keyakinan kelasnya gimana tuh? Misalkan ini di sini kayak tadi contohnya, yang prestasi berarti ada yang prestasi, misalkan setiap anggota perlu belajar. Ini kan prestasi, udah jelas. Atau bentuknya misalkan senantiasa menjadi diri terbaik, itu udah prestasi kayaknya. Gitu ya. Nah, ini bentuk keyakinan kelas. Ini PR kita terutama wali kelas. Katanya harus bikin gitu, di kurikulum Merdeka. Ya, ini terakhir, ini segitiga restitusi yang dikembangkan oleh Diana Gosen. Ini justru segitiga restitusi itu katanya memudahkan guru. Tadi kata apa? Kurikulum Merdeka mah memudahkan kita. Gitu. Keyakinan kelas itu boleh nggak seperti Moto kelas. Contoh gimana Pak moto kelasnya misalnya? Begini, belajar demi masa depan. Untuk keberhasilan belajar sekarang, insya Allah masa depan jelas. Ya. Itu bisa disebutkan di moto kelas atau terpisah aja ya.
kalau di kurikulum mereka itu khusus Pak, keyakinan kelas tersendiri. Dan poinnya kalau mau tahu mungkin hanya satu ya Pak ya, hanya satu, lebih ke PC gitu ya. Kalau tadi Abah nyaman di guru, nyaman di siswa, nyaman di lingkungan gitu motonya itu. Hanya satu gitu Pak, hanya satu ini kan. Nah kalau mau keyakinan kelas itu bisa agak diperbanyak dan ini ciri yang utamanya dingelingkan dengan nilai-nilai kebajikan. Diulangi, berarti mau keras bisa dirinci di keyakinan kelas. Ya, diperjelas gitu Pak, diperjelas di keyakinan kelas sesuai dengan moto Bapak. Bisa. Jadi kalau visi mah mungkin di visi misi gitu ya, visinya mah umumnya, kalau misi strategi untuk mencapai visi tersebut gitu ya, bisa tuh. Ya. Kesepakatan keyakinan kelas itu lebih ke wali kelas ya, bukan guru mata pelajaran. Kalau ini masih sebenarnya untuk kita semuanya, tapi wali kelas itu yang paling wajib gitu, katanya. Biasanya kan sudah Iya. siswa. Bisa, iya, sangat bagus kalau kayak gitu diterapkan. Tapi yang wajib banget itu kan ada wali kelas, yang wajib banget. Tapi guru-guru juga, guru-guru mapel, guru-guru pengajar, barang tentu ya jika kita ingin dihargai, dihormati, kondisi lingkungan kelas juga kondusif, itu juga buat keyakinan kelas. Nah khawatirnya mengapa tadi harus diutamakan wali kelas dulu, bertabrakan antara keyakinan kelas wali kelas dengan keyakinan kelas guru mapel gitu. Ada yang tidak match gitu ya. Makanya tadi usahakan keyakinan kelas itu tujuan akhirnya itu sesuai dengan visi sekolah. Kalau misalkan dia keyakinan kelas dan kesepakatan dengan bisa terlaksanakan, berarti kan meringankan sekolah dan menjaga lingkungan. Betul. Dengan pekerjaan sarana. Betul, sangat betul. Yang ini diharapkan tugasnya yang paling wajib itu katanya, ya kemarin saya tanya ke fasilitator, ke PP, ke institut, itu wali kelas dulu dimulainya. Tapi tidak untuk kemungkinan guru-guru yang lain juga boleh. Gitu. Itu kayak yang terakhir ini dia segitiga restitusi ya tadi yang sudah kita bahas. Intinya ini 3 tahapannya. Menstabilkan identitas, kita harus mengakui dulu anaknya, gitu ya, menstabilkan emosinya, menstabilkan masalah yang dia hadapi gitu ya, dengan ucapan-ucapan penguatan dari kita. Terus habis itu kita validasi tindakan salah, apakah tindakannya itu sudah benar atau salah. Nah, nanti dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Nah di bagian terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu langgar. Nah ini segitiga restitusi itu mengarahnya ke sana. Kalau guru semua yang menerapkan ini, siswa itu akan lambat laun sangat positif gitu, sangat bagus gitu, kayaknya gitu, idealnya gitu. Nah gitu ya. Nah ini terakhir, terima kasih gitu ya. Jadi budaya positif di sekolah membangun hubungan yang kuat gitu ya, antara siswa, guru, dan orang tua dengan saling mendukung dalam upaya mendidik dan mengembangkan potensi anak. Ya, itu mungkin quote dari saya. Jadi budaya positif itu tidak bisa dilaksanakan oleh 1-2 orang saja, oleh Bu Puji saja selaku guru BK, Bu Kepala saja selaku Bu Kepala sekolah pimpinan kita di sini, tidak bisa lewat PP Abah Edi saja, tidak bisa lewat wali kelas saja, tidak bisa lewat satu individu saja, tapi harus satu sama lain berkolaborasi. Ya gurunya, ya siswanya, ya juga orang tuanya. Insya Allah kalau kita semuanya bersinergi, berkolaborasi kan, kurikulum mereka identiknya kolaborasi gitu ya, lagunya juga, lagu profil pelajar Pancasilanya juga. Nah, maka insya Allah budaya positif di lingkungan sekolah kita akan terjalin dengan baik. Gitu. Nah itu aja mungkin Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf banyak banget materinya, panjang, lebih dari perjanjian yaitu 1 jam gitu, karena memang materinya banyak. Barangkali ada yang ditanyakan dulu. Sertifikatnya nanti saya buat sendiri boleh, tapi mungkin tidak ada jam JP-nya gitu ya. Atau mau ada JP-nya. Tantangan. Oh iya, nanti kalau mau sertifikatnya bisa saya buat, nanti gampang.
Tapi mungkin tanda tangannya ibu kepala saja, gitu, sampai ibu kepala, nggak sampai ke ibu KCD. Bisa. Ya, sekali lagi makasih bantuannya, ya supportnya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat pahala yang luar biasa ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena katanya orang-orang yang ada dalam majlis itu sama para malaikat itu didoakan gitu ya Pak ya. Jadi setiap orang yang ada di majlis ilmu itu Allah para malaikat senantiasa bertasbih atas dirinya. Gitu ya, sehingga kita kalau ada yang meninggal kayak anaknya Pak Ridwan Kamil yang meninggal ketika dia mau bermajlis pendidikan di luar negeri, kan jenazahnya luar biasa viral gitu, kasusnya luar biasa viral, bahkan bahkan dari makamnya keluar mata air katanya kan ya, untuk bermanfaat untuk orang-orang di sana. Nah, mudah-mudahan di sini dari kita dari pagi setelah briefing tadi lanjut ke materi dari Abah dan saya, Ibu Bapak mendapatkan pahala yang demikian. Jadi ya, sekali lagi terima kasih, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya diseminasi membagikan apa yang sudah saya dapatkan, karena itu tugas dari saya gitu ya. Bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa menggerakkan kita semuanya untuk melakukan tadi, menerapkan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak ucapkan juga terima kasih kepada 3 orang siswa Bapak ya yang sudah membantu Bapak. Salam, kalian juga orang-orang hebat. Oh, mau nari dulu. Terakhir Pak dari Abah. Oh, yang kayak oh, biar kita senang ya Pak ya. Terakhir. Yang termasuk saya dapat ilmu tentang kanva ya, tentang segala rupa ini di CGP Bu Bayu diajarkan. Jadi ayo Bu Novi dan ini datang. Kita berdiri dulu, terakhir kita tutup dengan happy, dengan gembira. Saatnya meraih mimpimu.
apapun ke kelas ini, walaupun ketika kelas 10 Bapak sudah jadi wali kelas kalian, ya, sudah paham banget dengan semua karakter dari semua anggota kelas 11 IPS. Hafal segeja teh kumaha ya, Sugio teh kumaha, Sepana teh kumaha, Kira teh kumaha udah hafal. Nah, supaya kondusif ya, supaya nyaman kelas kita. Enak kalau kelas kita nyaman. Enak kan? Kelas itu ini aman, rasa bahagiaan, saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya. Maka kondisi kelas ini kita jadi nyaman belajar. Nah, salah satu cara untuk membuat kelas kita nyaman, buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas saja peraturan kira-kira sama atau beda? Coba apa bedanya ya? Peraturan apa? Gimana? Betul, sesuatu yang harus ya, sesuatu yang harus dilakukan. Mau itu kita sukai, mau itu kita tidak suka, maka harus berarti. Biasanya peraturan masuk arah. Kalau keyakinan plasma, hal yang kita butuhkan, hal yang kita perlukan supaya nanti kelas 11 IPS 1 itu menjadi kelas yang nyaman. Ya, kan nanti hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak akan membagikan sticky note. Silakan nanti kalian tulis pakai pulpen dan 2 warna saja. Nah, yang pertama kalian tuliskan peraturan sekolah kita dulu yang kamu hafal, satu aja, satu orang satu ya. Misalnya datang ke sekolah jam 7, peraturan ya. Ya, terus di sekolah tidak boleh bermake up misalkan ya, itu peraturan ya, tidak boleh bermake up silakan ya. Atau apapun itu yang berbau peraturan. Kalian tuliskan di sticky note ini. Nanti ketika sudah dituliskan satu orang satu, boleh satu orang dua, boleh satu orang tiga, silakan sepemikiran kamu saja. Kamu ingatnya berapa aturan, silakan tuliskan di sini. Nanti ketika sudah dituliskan, tempel di bagian karton peraturan. Itu ya. Nah, nanti langkah kedua kita bikin keyakinan kelas. Dari peraturan-peraturan itu kita bikin keyakinan. Kalau tadi peraturan sifatnya sekarang, bahkan mungkin itu tidak dibutuhkan ke kita. Kalau keyakinan plasma itu bersifat menyuara, baik guru, siswa itu butuh hal itu. Ya, dan keyakinan plasma dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Coba, nah sih kita teh kudu misalnya di sekolah teh kudu sholat, nilai kebajikan kan apa? Ya karena kita selalu sebagai orang yang beriman, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maka ketika kita ada di sekolah dan kita sampai sore, maka kudu sholat. peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Rasional biasanya ya pakai kata-kata dilarang, tidak ya.
Dan ya itu peraturan itu bersifat konotasinya itu agak negatif gitu. Pakai kata-kata yang konotasinya itu yang nggak boleh melarang gitu. Nah, nanti kalau keyakinan kelasnya jangan pakai kata-kata negatif, tapi pakai kata-kata yang harus positif. Jadi Bapak lihat ada yang positifnya juga. Jadi nanti sekarang kita lihat, kita bacakan, Bapak akan dibacakan satu persatu keyakinan atau apa bukan keyakinan peraturan kalian yang sudah kalian ingat, yang kalian pahami, yang kalian tulis di buku yang ditempelkan di depan ya. Bapak baca rokok di luar sekolah tadi jelas ya, nggak sampai terulang jadi ya sudah ada rokok ini peraturan ya. Nah nanti kita buat jadi keyakinan kelas kira-kira yang bagus juga. Nih diulang disebut lagi jarang merokok, jarang membawa tempat terlarang sama tadi. Berseragam rapi, ini sudah keyakinan berseragam rapi. Tidak boleh memakai sepatu putih kecuali ada acara wajib pakai sepatu hitam. Tidak boleh beli sama. Tidak boleh pakai sepatu putih ini sama. Kita sudah buat peraturan-peraturan kelas. Nah tadi peraturan kelas sifatnya negatif. Nah kita akan rubah peraturan kelas tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Gak usah banyak-banyak. Nanti kita akan sepakati 10 saja keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas 11 IPS 1. Tapi sebelum kita sepakati secara musyawarah dari 10 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, seperti tadi ya, kita tuliskan satu orang satu lagi keyakinan kelasnya yang kamu inginkan, yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya boleh misalkan jujur, toleransi, saling menghargai, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Yang benar-benar dibutuhkan sekali oleh kelas 11 IPS 1. Mana kira-kiranya nanti yang benar-benar kita butuhkan, yang benar-benar harus kita terapkan di kelas ini. Tujuannya tadi kelasnya supaya nyaman, tambah lagi nanti. Belajar dengan sungguh-sungguh. Setuju? Oke, kita simpan ya. Oke. Selanjutnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Hidup aktif di kelas sama nggak dengan belajar sungguh-sungguh? Sama ya, udah tercantum berarti. Oke. Lanjut, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Ini udah tadi ya. Ini udah ada di nomor 2 tadi. Lanjut, saling menyayangi, menghormati dan bekerja sama. Sama ya. Bersikap tak acuh kepada sesama. Tadi tidak boleh kata ada tidak ya. Berarti ini kurang tepat ya. Ini saya eliminasi ya. Kurang tepat. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket ini sama ya. Mengangkat tangan sebelum bicara, jujur dan mandiri. Setuju ya? Sebelum berbicara atau jujur dan mandiri, ya. Memiliki sikap bergotong royong dan saling berbagi agar
saling ini azannya saling berbagi dan saling berbagi dan menghargai agar kelas tetap tentram dan harmonis. Oke, silakan. Nah, terakhir di kolom ini di bagian terakhir kalian semuanya tanda tangan, ya. Karena ini keyakinan kelas, berarti kita sepakat semuanya tanda tangan ke depan, ya, bahwa kita menyepakati keyakinan kelas ini. Terakhir ya.